Halo semuanya, perkenalkan saya Fernando Kolungga dan juga rekan saya Angel Natalia. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai strategi proposal kami untuk Info Bubu Baba. Sebelumnya, Info Bubu Baba ini merupakan salah satu akun yang saat ini aktif khususnya di sosial media, Instagram dan juga YouTube, di mana akun ini berfokus dalam membahas seputar dunia parenting, seperti parenting journey, kemudian tips and tricks seputar bagaimana menjadi orang tua yang baik, dan juga info-info penting mengenai parenting lainnya. Nah, yang pertama kami ingin bahas di sini yaitu mengenai insight terkait dengan opportunity, trend, dan juga target audience. Yang pertama, untuk target audience, jika berfokus untuk membangun awareness dan juga engagement, maka sosial media merupakan sarana yang paling tepat untuk membangun kedua objektif tersebut, terutama mengenai parenting. Dan di sini kami menentukan generasi milenial sebagai target utama kami. Mengapa kami memilih generasi milenial? Karena generasi milenial atau orang-orang yang memiliki usia antara 26 sampai 41 tahun merupakan target audiens yang cukup tepat berdasarkan riset dari Social Sprout. Karena hampir 50% orang tua di dunia saat ini tergolong dalam generasi milenial, dan setiap tahunnya ada sekitar 1 juta millennials mom yang menjadi parents atau orang tua baru. Dan alasan kedua yaitu karena generasi milenial merupakan generasi yang digital savvy, sehingga mereka cenderung untuk menggunakan sosial media ataupun platform digital lainnya untuk mencari informasi. Dan selanjutnya, jika melihat dari data demografik berdasarkan usia, maka generasi milenial atau dengan rentang usia 18 sampai dengan 34 tahun merupakan audiens yang paling potensial untuk digapai menggunakan media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan juga platform digital lainnya. Dan di sini kita bisa melihat berdasarkan data yang diperoleh dari Social Sprout bahwa apa yang dicari oleh millennial parent itu yaitu untuk menemukan advice atau saran yang valid dan terpercaya dari orang yang sudah berpengalaman dan juga sudah profesional terkait menjadi orang tua atau sebagai parenting. Dan alasan kedua yaitu untuk mendapat dukungan dari orang tua lain dan berbagai experience dengan orang tua lain. Dan alasan ketiga adalah untuk terhubung dengan parent lainnya dan membentuk sebuah social community. Kemudian selanjutnya di sini kami menentukan platform untuk dikembangkan dan bisa menjadi sebuah marketing channel yang baik untuk Info Bubu Baba. Khususnya yang pertama di sini ada Instagram. Saat ini Info Bubu Baba sudah menggunakan Instagram dan bisa dikembangkan lagi karena berdasarkan riset dari We Are Social bahwa jumlah pengguna Instagram di Indonesia itu mencapai hampir 100 juta orang atau setara dengan 35% dari total populasi. Dari jangkauan iklan Instagram sendiri itu mampu menjangkau hingga 48% populasi dari internet user. Dan yang kedua yaitu Facebook. Berdasarkan riset dari We Are Social juga mengatakan bahwa jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 129 juta pengguna pada awal tahun 2022. Angka ini didapatkan dari sumber jangkauan iklan Facebook ke pengguna Indonesia. Dengan demikian, persentase pengguna Facebook di Indonesia setara dengan 46,8% dari total jumlah penduduk pada awal 2022. Sehingga Facebook dan Instagram termasuk platform yang tepat untuk menjangkau audiens, terutama terkait dengan awareness dan juga tingkat engagement. Selanjutnya, yaitu Info Bubu Baba bisa lebih meningkatkan konten-konten di YouTube-nya, karena berdasarkan riset dari We Are Social bahwa YouTube di Indonesia ini mempunyai 139 juta orang yang setiap harinya menonton YouTube, atau setara dengan 50% dari total penduduk Indonesia selama 2022. Sedangkan platform kedua yang bisa digunakan yaitu TikTok. Kenapa? TikTok sendiri, jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai hampir 92 juta pada tahun 2022, hampir sama dengan jumlah pengguna Instagram. Dan TikTok ini bisa membantu Info Bubu Baba untuk bisa berfokus membangun konten mengenai video-video seputar parenting. Selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai objektif dan juga matriks untuk menghitung objektif yang sudah kami tentukan. Yang pertama, Info Bubu Baba di sini mempunyai dua objektif utama, yaitu awareness dan juga engagement. Yang pertama yaitu awareness. Di sini kami menyarankan Info Bubu Baba berfokus untuk bisa dikenal oleh market atau audience sebagai
sosial platform yang bisa memberikan informasi yang positif mengenai dunia parenting. Yang kedua yaitu engagement. Dan engagement di sini kami menyarankan Info Bubu Baba untuk berfokus membuat audiens yang sudah aware terhadap konten-konten Info Bubu Baba menjadi lebih sering berinteraksi sehingga akan meningkatkan tingkat engagement. Nah, berdasarkan dua tujuan utama tadi, di sini kami sudah menentukan matriks yang tepat untuk mengukur kedua objektif tersebut, terutama untuk 4 platform yang akan dijadikan sebagai channel marketing, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Untuk Facebook sendiri di sini berfokus untuk membangun impression, kemudian audience reach, kemudian frekuensi berapa kali audiens melihat iklan yang ditayangkan di Facebook maupun di platform lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah page followers atau pengikut laman Facebook. Yang kedua untuk Instagram yaitu matriks untuk awareness sendiri adalah impressions, audience reach, story view, dan juga followers growth atau pertumbuhan pengikut. Dan untuk YouTube dan TikTok itu berfokus kepada impressions, total views, audience reach, dan juga subscriber growth. Dan awareness untuk YouTube dan TikTok yang kontennya berupa video yaitu berfokus kepada impressions, audience reach, subscriber, dan juga followers growth atau pertumbuhan followers. Selanjutnya untuk matrix engagement untuk Facebook sendiri dan juga Instagram itu sama, yaitu berfokus kepada likes, comment, share, dan juga clicks atau engagement rates. Dan untuk konten video di YouTube dan juga di TikTok, untuk engagement matrixnya yaitu hampir sama juga seperti Facebook dan juga Instagram, yaitu berfokus kepada likes atau dislike, kemudian comments, watch time, share, dan juga average view duration atau rata-rata orang menonton sebuah video. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk bagian yang terakhir ini, kami akan membahas mengenai strategi marketing yang dapat diterapkan oleh Info Bubu Baba. Yang pertama, untuk meningkatkan awareness, Info Bubu Baba tentu saja harus terus mengupload konten-konten yang menarik dan informatif secara konsisten melalui channel-channel sosial media yang sebelumnya sudah dipilih sesuai dengan target audiens yang ingin dituju. Selain itu, Info Bubu Baba juga dapat berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi kesehatan ternama seperti Halodoc untuk memberikan artikel-artikel informatif tentang parenting. Dan untuk bisa menghasilkan revenue, Info Bubu Baba dapat mengadakan program pelatihan yang memberikan edukasi mengenai parenting. Kemudian, peserta-peserta yang telah mengikuti program pelatihan ini nantinya dapat dijadikan komunitas di mana mereka bisa saling berinteraksi dan membagikan pengalaman parenting mereka masing-masing. Hasil riset yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua melewatkan kesempatan untuk menstimulasi perkembangan otak anak mereka. Dan banyak dari mereka juga yang merasa bahwa mereka membutuhkan informasi lebih tentang bagaimana cara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meski demikian, hanya setengah dari orang tua yang mengatakan bahwa dokter mereka telah memberikan bimbingan yang cukup tentang bagaimana cara untuk merawat anak. Oleh karena itu, Info Bubu Baba dapat memanfaatkan peluang yang ada ini untuk memberikan program pelatihan tentang parenting. Dan berikut merupakan beberapa ide topik yang dapat dijadikan konten untuk memasarkan program pelatihan tersebut. Dan di tahun 2022 ini, Info Bubu Baba juga dapat mengadakan campaign mengenai positive parenting. Campaign ini dapat diberikan tema Bubu Baba and Positive Attention, di mana campaign ini akan memberikan berbagai informasi tentang bagaimana cara untuk memberikan kasih sayang dan membangun koneksi dengan anak. Adapun tujuan dari campaign ini sendiri adalah untuk meningkatkan awareness dengan cara yang informatif dan positif. Dan berikut adalah topik-topik konten yang dapat dibahas dalam campaign positive parenting.
Selain itu, untuk meningkatkan engagement dengan audiens, Info Bubu Baba juga dapat mengadakan campaign lain yang memiliki tagline Momspreneur, di mana campaign ini mendorong para orang tua, khususnya ibu-ibu generasi milenial, untuk memposting dan membagikan pengalaman mereka yang berperan sebagai orang tua dan juga entrepreneur. Adapun tujuan dari campaign ini sendiri adalah untuk memberikan pesan bahwa menjadi seorang orang tua dan pemilik usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Dan untuk menerapkan strategi marketingnya sendiri, Info Bubu Baba dapat memanfaatkan media sosial yang sesuai dengan target audiens seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube dengan memposting konten-konten yang membahas seputar parenting. Selain itu, Info Bubu Baba juga dapat memanfaatkan SEO untuk meningkatkan awareness serta bekerja sama dengan influencer yang sudah berkeluarga atau memiliki anak untuk ikut membagikan pengalaman mereka mengenai parenting dalam campaign-campaign yang diadakan oleh Info Bubu Baba. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.